hipertensi tadi ya. Hipertensi waktu itu Apa yang pas saya ke dokter dengan tekanan darah sangat tinggi 170/110. Oh, itu sudah tinggi ya. Lalu Itu apa yang ibu mungkin marah-marah pada saat yang mungkin ya memang relatif sih, mungkin saya masih bisa mengendalikan marah, cuman rasa pusing hebat, sakit dan sebagainya, sampai aduh gak bisa bangun itu sakit banget. Makanya saya langsung ke dokter, loh kok bisa tinggi gitu. Cuman saya bilang saya cuma masih ya Allah, mudah-mudahan saya masih bisa mengendalikan diri saya, jadi saya nggak marah. Tapi sakitnya itu yang sakit di tengkuk dan sebagainya. Terus akhirnya minum obat. Dengan minum obat dokter menganjurkan saya melakukan eko. Dengan eko, karena memang relatif berapa bulan hasil eko memang terjadi penyempitan pada distolo, pada tekanan yang paling bawah. Jadi hasil eko memang penyempitan ini kayaknya nggak bisa dibiarkan saja. Cuman saya masih bertahan, saya akan berusaha dokter. Mungkin saya olahraga, saya minum obat dan sebagainya. Saya bertahan, saya dengan minum obat dan sebagainya. Ibu tidak mau operasi lah. Ya, tapi saya juga mencari pengobatan alternatif, Mbak. Tapi berlanjut lagi dengan adanya tadi komplikasi, saya akhirnya kaki saya semutan, tangan saya semutan semuanya. Ya Allah, itu terjadinya pada saat setelah hipertensi antara 2 tahunan. Cuman saya berpikir begini, apakah ini dampak daripada hipertensi atau bagaimana gitu. Saya punya pemikiran, saya takut stroke gitu. Iya, karena kesemutan itu ya tadi ya, stroke dan sebagainya. Cuman takut stroke, saya ke dokter, dok gimana kira-kira saya stroke nggak? Dokter mengatakan bisa iya, bisa juga tidak. Tapi dokter bilang coba deh konsul dulu ke saraf. Karena tadi kesemutan tadi ya. Akhirnya saya ke dokter saraf. Dengan dokter saraf, dokter saraf memberikan saya obat. Cuma memang saya jenuh, kok banyak banget sini obat. Iya, gitu. karena lain dari tulangnya, terus juga hipertensinya, lalu ditambah dengan kesemutannya. Lalu dokter saya bilang gini, dok saya kalau bisa tidak minum obat dulu, gitu kan. Ya sudah, kalau gitu EMG dulu. EMG itu memeriksa pembuluh darah. Kenapa kok semutannya nih, kenapa? Karena itu terjadi setiap hari ya ibu rasakan? Iya, justru setiap hari, setiap saat. Kalau memang kolesterol saya tinggi, nah waktu kolesterol saya tinggi itu kan biasanya datangnya cuma pagi hari, bangun tidur. Ini enggak, setiap hampir 24 jam. Saya bawa motor nggak bisa, saya bawa mobil juga nggak bisa, makanya saya belum berani. Akhirnya suami saya mengatakan tidak boleh bawa apa-apa, takut ada apa-apa ya sudah diantar, dijemput. Ya kan naik angkot atau naik taksi atau anak, kebetulan alhamdulillah anak saya sudah besar, jadi bisa mengantar. Udah dari si hasil EMG itu dokter mengatakan terjadi penyempitan pada pembuluh darah perifer atau pinggir-pinggir, di sini pinggir-pinggir. Lalu konsul ke dokter ortopedi, mau nggak mau harus dioperasi, dibuka pembuluh darahnya. Jadi untuk di bagian tangan ya waktu itu ya? Dari tangan, karena dimulai dari tangan, kaki nggak, tangan aja dulu, kan nggak mungkin kaki dan langsung kaki dan tangan. Tangan saja dulu kita mulai. Jadi ibu waktu itu lanjut ke operasi atau bagaimana? Enggak, terus saya berpikir, waduh gimana nih saya tidak mau ini. Lalu saya ke alternatif lain dulu, Mbak. Ke alternatif memang dari mana-mana saya udah ke alternatif yang lain. Suatu ketika saya melihat Pak Sony di TV. Kok Pak Sony itu di situ juga tidak pakai obat, tidak pakai, karena alternatif yang lain kan masih tetap ada jamu, ada jamu ini, jamu itu, ada ramuan ini. Tidak, langsung saya gini. Terus saya ajak teman, anterin saya cari alamat ini. Oh gampang itu alamatnya, pinggir jalan gitu. Udah saya datang ibu. Ya, terus abis itu waktu itu bagaimana ibu kesan-kesan pada saat pertama mungkin, karena ibu kan istilahnya mungkin yang tadinya menggunakan obat-obatan ya ibu ya. Bagaimana ibu bisa menjadi? Nah saya datang pertama, memang pertama saya datang suka alhamdulillah, memang saya bilang ini kok dengan datang pertama itu saya sudah ada perubahan. Jadi saya udah aduh alhamdulillah ada perubahan. Dengan pagi itu saya gini, bener juga nih. Terus saya bilang gini, sampai saya tuh di kantor kompromi dengan teman saya. Gitu ya ibu ya. Saya berobat begini, berobat begini-begini, kenapa? Wah ini nih, gimana cara berobatnya? Saya kasih tahu gini nih, ada beberapa teman. Oh ya berarti
bagus gini dan sebagainya. Nah, nanti mungkin kita lanjutkan lagi, nanti juga masih kita akan bahas mengenai tema yang kami angkat hari ini mengenai syaitan ya. Namun sebelumnya jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Terapi Kalbu The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan Allah dan berbahagia, Terapi Kalbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kalbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif Terapi Kalbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba Terapi Kalbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya juga yang dipilih itu orang yang menguasai dan mengetahui keadaan sosial budaya, keadaan ekonomi, hukum dan lainnya di kota ini. Ya pemirsa, jangan lewatkan Terapi Kalbu The Power of Soul setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 malam. Dan bagi Anda yang hobi membaca buku, ada dua buah buku yang telah dikeluarkan oleh Pak Ustadz Sony Sutrisna. Yang pertama berjudul Power of Soul, Doa Seorang Penyembuh, dan yang satu lagi berjudul Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki. Dan masih akan kita lanjutkan nih pembahasan mengenai syaitan. Namun sebelumnya kita masih sharing dulu nih dengan Ibu Mariatun di sini. Tadi sampai dengan Ibu akhirnya datang ke Terapi Kalbu ya Ibu ya. Nah itu terapi yang pertama sudah merasakan cukup signifikan ya Ibu ya? Iya, jadi saya datang pertama, terus untuk pagi harinya setelah datang kan sore saya datang, siang, sore pulang. Alhamdulillah memang tidur nyenyak. Alhamdulillah ya, itu 24 itu kok semutnya hilang. Terus saya bilang gini ke maksudnya, kok enggak ini ya, enggak semutan ya gini-gini. Ya bener gitu, bener, tapi alhamdulillah. Sampai nggak yakin ya, karena terus saya bilang setelah saya mandi, dengan mandi itu saya bilang, tangan saya itu langsung bergetar gitu dengan mandi itu tadi Mbak. Ini saya bilang berarti ini mungkin hilang seperti itu. Udah saya di kantor cerita, saya udah sembuh dengan bangga, saya sembuh gini. Udah alhamdulillah. Kan memang karena Pak Ustadz bilang kapan mau seminggu mau 2 minggu, memang saya bilang kalau seminggu kayaknya saya nggak bisa karena saya kerja, mungkin saya 2 minggu aja Pak Ustadz. Alhamdulillah sudah, alhamdulillah. Terapi yang keberapa Ibu menemukan perubahan yang mungkin alhamdulillah ini sangat sudah berkurang sekali? Kalau saya bilang hilang 100% memang tidak ya, tapi memang benar-benar berkurang tuh pas sudah 3 kali itu sudah enggak. Jadi memang sudah 3 kali tuh akhirnya saya enggak 2 minggu, saya enak rumah saya aja gitu. Datang aja Ibu. Datang dong, udah sebulan sampai diingetin, Mbak, Bu kapan mau diantar gitu tadi. Karena Ibu sudah merasa senang ya Ibu ya, enak ya, nyaman sekali. Seperti itu. Nah, pernah nggak mungkin setelah Ibu sudah Ibu total berapa kali menjalani terapi? 5 kali. Nah, pernah nggak mungkin Ibu merasakan mulai ada kambuh lagi istilahnya untuk tadi kesemutannya ataupun hipertensinya sendiri itu bagaimana? Nah, setelah itu setelah saya ke Pak Ustadz Sony, saya tetap bukan tetap saya berobat, saya cek aja. Saya bilang kontrol. Saya kontrol laboratorium, saya kontrol semua. Hasil labnya alhamdulillah. Tensi saya sampai hari ini 110. Sampai hari ini, kemarin terakhir hari Senin saya kontrol 110/60. Sampai dokter jantung bilang gini, Mbak, obatnya masih diminum. Enggak Dok, kenapa? Ngapain saya beli obat mahal-mahal, saya nggak minum Dok. Terus ngapain? Tapi saya terus terang, saya berobat ke Ustadz Sony. Terus saya ke dokter saraf juga bilang,
Dok, saya tidak jadi operasi, kenapa? Saya ke dokter Saraf, ke dokter Saraf, saya pergi berobat ke alternatif ke ultrasoni. Tapi dokter Saraf saya percaya. Subhanallah. Dia bilang, oh bagus, emang begini. Di media tanya alamatnya gini. Jadi rekomendasi ya jadi, kepada dokter. jadi dia juga akan merekomendasi semua pasien ini, yang ini dia alamatnya kalau ada pasien yang mau dia akan kirim. Seperti itu tuh dokter Jadi, Saraf, dokter menjadi akan referensi melakukan, juga ya seperti dari itu. ibu ya. Jadi saya juga kalau berobat ke poliklinik saya kasih, karena tetap saya akan kontrol tetap Iya. ya biar ke Pak Ustadz Menjaga lah istilahnya ya ibu ya, karena kondisi kita sendiri kan kita tidak ada yang tahu ya ibu ya, kecuali kalau kita rajin kontrol begitu. Betul sekali nih, aduh subhanallah, akhirnya ibu sudah hadir di sini ya, walaupun suhu studio dingin ya bu ya, tapi alhamdulillah sekarang maksudnya sangat berkurang sekali ya bu. Berkurang. Alhamdulillah sih saya kayaknya udah hampir 2 bulan ya Pak Sosa belum jadi alhamdulillah sekali ya, istilahnya positif lah datang ke terapi kalbu ya, mendapatkan pengobatan dan solusi di sana. Nah bagi anda nih para pemirsa di rumah yang mungkin ingin mendapatkan kesembuhan seperti Ibu Mariatun di sini yang sudah komplikasi loh ibu, dari mulai tadi tulangnya ya ibu ya, ada penyempitan, terus juga hipertensi, nah terus juga ditambah tadi kesemutan, tangan kaki 24 jam ya, itu siapa yang mau gitu kan ya pemirsa ya. Nah bagi anda yang ingin mendapatkan kesembuhan dari lahir dan batin, silakan datang ke Terapi Kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nama telepon di 0218582029 atau di 0218500413. Nah ibu, dalam masa terapi sendiri nih ibu ya, mungkin tanya sedikit nih kepada Pak Ustadz Sony. Ini kan Ibu Mariatun ini komplikasi ya Pak Ustadz Sony. Ini kah apa memang ada sangkut pautnya terhadap penyakit penyempitan tulang yang dihadapi oleh Ibu Mariatun, atau ada bagian sumber-sumber lain yang menjadi penyakit bagi Ibu Mariatun? Ya, dalam kasus Ibu Mariatun sama sebenarnya ya, hampir sama dengan seluruh pasien yang ada di terapi kolbu. Yang pertama kali selalu yang kita atasi selalu daerah kepala. Nah daerah kepala, energi di daerah kepala kita coba netralkan. Kalau itu sudah netral, baru kita menuju ke titik-titik sakitnya. Dalam kasus Ibu Mariatun hampir sama, kita lakukan hal yang sama di daerah kepala, terus kemudian di daerah lumbar 56, terus kemudian ke daerah pundak kiri kanan ya, terus kemudian juga ke jari-jari. Jari-jari karena kesemutannya di bagian tangan tadi ya Pak. Nah ini akan alhamdulillah diijabah oleh Allah. Ini kan satu bukti bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang ya, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Ya kalau kita lihat dalam kasus Ibu Mariatun, bayangkan saja beliau ini harus menghadapi meja operasi tadinya kan, tangannya dibedah-bedah begitu kan begitu. Tapi pada saat Allah berkehendak terjadi, maka terjadilah. Ya sekarang kan Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Nah ini juga saya mengingatkan kepada diri saya dan juga para pemirsa Jak TV yang berbahagia, bahwa di dalam kehidupan kita yang nyata ini, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita baik itu orang beriman maupun orang yang tidak beriman, kita pasti akan menghadapi yang namanya cobaan bagi orang yang beriman, siksaan bagi orang yang tidak beriman. Namun dua-duanya sama-sama tidak enak. Dicoba itu tidak enak. Apalagi di dalam kitab suci Allah berkata, sesungguhnya kau akan aku coba dengan sedikit sakit. Nah, kalau sudah berbicara sedikit sakit, itu sedikit menurut kategori Allah. Menurut kita manusia, wah luar biasa berat. Iya betul. Karena itu kita harus mempersiapkan hati kita untuk menghadapi suatu hari nanti datang cobaan itu. Nah, dengan cara apa? Perangi hati dari kotoran-kotoran hati. Baik, terima kasih Pak Ustadz Sony atas penjelasannya. Dan pemirsa, setelah ini kita masih akan sharing dengan Ibu Mariatun di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Terapi Kalbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikatakan aman dan tidak mengandung unsur musik.
salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You do it like this. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam Terapi Kalbu The Power of Soul. Dan bagi Anda yang mungkin esok hari ingin nonton lagi nih Terapi Kalbu, silakan dipantengin Jak TV ya, pukul 12 malam mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Insya Allah kami hadir kembali menemani Anda di waktu malam. Dan bagi Anda yang mungkin esok hari ingin datang langsung Terapi Kalbu untuk mendapatkan solusi masalah penyakit yang Anda derita saat ini, seperti Ibu Mariatun yang sudah istilahnya sudah melanglang buana ya Ibu ya, dari satu dokter ke dokter lain, lalu juga mencoba alternatif lain ya. Nah, silakan datang ke Terapi Kalbu di Jalan Hutan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur dengan nomor telepon di 021 858 229 atau di 021 8500 413. Nah, bertanya lagi nih sama Ibu Mariatun, waktu di terapi sendiri apa yang Ibu rasakan mungkin pada saat itu? Ya, waktu di terapi pertama kan memang dengan asisten. Dengan asisten saya memang merasakan adanya rangsangan, panas dan sebagainya. Ada rasa hangat? Ada hangat. Maka saya tanya. Waktu itu dia yang bagian mana di terapi? Terapi karena kan keluhan saya pertama ini. Pertama saya tanya pesakit apa, pinggangnya waktu itu sakit dan sebagainya. Deteksi dari pinggang, dari semua nih. Sampai saya tuh nggak percaya, saya pegang itu tangan terapinya itu. Pakai apa sih nih? Gitu. Mbak diapain bro? Gitu ya? Sampai saya nanya bacaannya tadi apa gitu. Saya tanya bacaan apa ya Mbak yang dibaca gitu. Kok panas, kok ini gitu. Saya nanya enggak apa-apa, enggak kok udah dipanasan bener apa sih ini? Saya sampai penasaran gitu. Nah, itu terasa gitu. Nah, kalau memang Pak Ustadz Sony yang terapi, karena saya tahu mungkin karena Pak Ustadz lain beda ya, memang mungkin dia punya ini tersendiri gitu ya. Istilahnya guru Power of Soul sendiri ya. Jadi memang gitu. Dan itu terasa sama Ibu sendiri ya. Tadi ada rasanya hangat, mengalir begitu ya Ibu ya. Nah, mungkin tanya lagi nih sama Pak Ustadz Sony. Tadi mengutip sedikit nih perkataan dari Ibu Mariatun. Ada bacaan-bacaan khusus nggak Pak? Mungkin dari Bapak sendiri dan juga mungkin dari Ibunya sendiri, apakah harus ada bacaan-bacaan khusus di dalam masa terapi itu sendiri? Iya begini, kami di terapi kolbu itu sama sekali tidak menggunakan bacaan-bacaan itu, tidak menggunakan jamu, obat dan segala macam, apalagi pakai apa diolesin macam-macam, tidak. Jadi gini, yang kita gunakan di terapi kolbu adalah bagaimana sebuah hati yang terus kita lakukan proses pembersihan. Pada saat hati itu dilakukan proses pembersihan, maka hati itu akan dia muncul cahaya-cahaya basmalah, energi. Nah, energi itulah disalurkan ke tubuh para pasien. Nah, setiap pasien memiliki karakteristik yang berbeda-beda, bisa merasakan, tergantung kepekaan si pasien tersebut. Ada yang tidak terasa apa-apa, tapi kebetulan ibu ini adalah orang yang sensitif, peka, sehingga bisa merasakan energi panas itu. Iya, sampai penasaran tadi Ibu. Itu karena kaderisasi kesensitifan ibu tinggi, jadi bisa merasakan energi. Nah, inilah yang kita salurkan di tubuh para pasien. Nah, bagaimana cara membangkitkan ini? Saya ambil contoh begini Mbak Marsha, saya ambil contoh ilustrasi begini. Kalau misalkan sekarang katakanlah Mbak Marsha lah punya pacar. Pacar tersebut cuman ngobrol-ngobrol janji saja, tapi tidak pernah praktek. Kan sebel, tidak membuktikan, kan sebel. Tapi satu hari Mbak Marsha punya pacar, dia nggak banyak omong tapi bukti, pasti senang. Nah, demikian juga kita dengan Sang Pencipta, gitu. Kalau kita di dalam sholat itu kan kita sudah ngomong, jangan sampai nggak praktek, gitu loh. Nah, kalau kita di dalam sholat itu kita ngomong, terus kemudian kita praktekkan, itu Sang Pencipta senang. Demikian juga senangnya seorang manusia
kalau pacarnya itu selain ngomong praktek. Iya. Kalau kita punya suami atau suami punya istri, pasangan kita cuma ngomong doang tapi nggak praktek kan sebel. Iya, Ini omdong nih, Iya. ngomong doang nggak pernah praktek kan gitu. Nah, demikian juga kita dengan Sang Pencipta. Jangan sampai kita sholat, bacanya panjang, ngomongnya panjang, Iya. tapi giliran suruh praktek, nol betul. Ikhtiar Kan tadi begitu. ya kurang ya Pak Nah, ya. itulah yang kita lawan di dalam terapi kolbu itu kita lawan. Ya, jadi sekaligus berikut ngomong, berikut praktek ngomong, praktek ngomong. Nah, tanpa kita sadari latihan-latihan itu akan memancarkan energi. Nah, energi itulah yang kita salurkan ke tubuh-tubuh para pasien. Ternyata itu adalah energi yang pandai. Jadi energi yang tidak perlu diajarin lagi. Sekali dia dikerahkan, dia langsung bergerak sendiri, nyari sendiri ke sumber-sumber sakit. Dan memang itu tidak bisa diukur dengan daya akal manusia. Karena memang itulah kehebatan Sang Pencipta. Subhanallah, itu tadi ya adanya ikhtiar ataupun pelaksanaan ya Pak ya, Iya, penerapan. yang penting praktek. Nah itu dia, kadang-kadang itu yang susah ya Bu Mariana ya. Kadang-kadang kita udah mintanya banyak tapi ya penerapannya kurang gitu ya. Tapi alhamdulillah loh Ibu Mariatun hari ini sudah hadir di sini menjadi saksi bagi kita semua ya, khususnya buat mungkin ibu-ibu yang di rumah yang menderita penyakit-penyakit yang cukup komplikasi juga ya, seperti mungkin mah ataupun penyakit tulang seperti ibu, itu karena itu kan harus detail sekali ya Ibu ya. Nah silakan datang ke terapi kalbu di mana Anda mendapatkan pengobatan tanpa obat-obatan, tanpa jamu-jamuan ataupun tanpa ilmu klinik-klinik dan tanpa operasi. Nah setelah ini kita masih akan kembali lagi bersama kami di terapi kalbu The Power of Soul. Jangan kemana-mana, tetap di